Kalau kita buat konten, maka akan jelas konten mana yang bagus dan yang nggak bagus. Kalau kita beriklan, maka ada dashboard yang menentukan bahwa iklan kita bagus dan tidak bagus. Tapi dalam endorsement, banyak sekali yang belum mengerti sebetulnya apa saja tujuan endorsement dan bagaimana cara mengukur endorsement, apakah endorsement itu gagal atau sebetulnya endorsement itu berhasil. Endorsement dianggap gagal karena salah satunya tidak mengerti sebetulnya tujuannya apa dan juga pengukurannya apa. Kalau kita buat konten, maka akan jelas konten mana yang bagus dan yang nggak bagus. Kalau kita beriklan, maka ada dashboard yang menentukan bahwa iklan kita bagus dan tidak bagus. Tapi dalam endorsement, banyak sekali yang belum mengerti sebetulnya apa saja tujuan endorsement dan bagaimana cara mengukur endorsement, apakah endorsement itu gagal atau sebetulnya endorsement itu berhasil. Dalam video ini kita akan membahas sebetulnya ada 4 tujuan endorsement yang harus kita pahami dulu sebelum pada akhirnya kita melakukan endorsement untuk mendapatkan profit ataupun untuk membuat lebih banyak orang tahu. Dan dalam video ini kita akan membahasnya dengan detail. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun setelah mengembangkan bisnis saya menggunakan online marketing. Dan saat ini membantu teman-teman yang juga ingin mengembangkan bisnisnya di dunia online menggunakan online marketing atau bahkan membesarkan bisnisnya menggunakan online marketing. Jadi saat ini buat Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya di dalam video yang satu ini, saya ajak Anda untuk subscribe segera channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips dan trik terbaru seputar bisnis marketing dan terutama seputar online marketing. Ini adalah ekspektasi dan realita waktu kita melakukan online marketing untuk mendapatkan customer dari dunia online. Jadi yang bagian atas ini kita bisa melihat ekspektasinya, yaitu yang terjadi adalah di sini kita berasumsi bahwa kita punya satu produk, kita menjual dengan berpromosi dengan satu kali post atau dengan satu kali Instagram atau Facebook Ads ataupun satu kali postingan di influencer marketing. Lalu yang terjadi adalah customer pada akhirnya langsung tertarik dan membeli. Padahal di kenyataannya butuh kurang lebih beberapa kali customer itu dari pertama kali melihat produk kita sampai dia akhirnya merasa kayaknya membutuhkan, tertarik, dan pada akhirnya menyediakan budget untuk betul-betul membeli produk kita. Jadi artinya selalu ada beberapa touch point atau beberapa titik temu yang dilalui oleh satu orang customer tersebut. Jadi pada kenyataannya yang terjadi adalah beberapa kali seorang prospek ini harus melihat dan berinteraksi dengan produk kita dan dengan bisnis kita. Jadi berbeda dengan yang gambaran di atas. Dari sekali Facebook Ads, sekali posting, sekali endorse, harapannya langsung terjadi purchase, langsung terjadi pembelian. Betul-betul di detik, mungkin ini 20 detik ya, dari saat produk itu diiklankan atau di-endorsekan ataupun dipostingkan di dalam Instagram atau sosial media kita. Nah, dua pola pikir ini yang membuat kita kadang-kadang berasumsi bahwa kalau kita endorse, ya tujuannya hanya satu. Entah itu biasanya ada dua kubu. Yang pertama adalah kalau endorse itu ya tujuannya harus omset, harus naik penjualan. Ada lagi yang kedua, ini biasanya kalau endorse kita tahu pasti tujuannya adalah awareness, membuat lebih banyak orang tahu mengenai produk ataupun brand kita ataupun produk kita. Jadi kalau nggak yang ini, pasti yang ini. Sesungguhnya, sebetulnya ada 4 tujuan endorse dan semuanya ini berkaitan karena endorsement itu seperti perjalanan customer tadi, dari pertama kali customer kenal kita sampai pada akhirnya customer menentukan, menyediakan budget dan membeli dari kita. Jadi saya selalu sebut endorsement ini ada 4 tujuan yang saya sebut endorsement funnel. Jadi funnel penjualan atau perjalanan customer dari sisi endorsementnya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada 4 endorsement funnel. Brand awareness ini bagaimana caranya kita menjadi top of mind, selalu diingat, brand kita selalu ada di dalam pikiran dari calon customer kita. Lalu yang kedua adalah get content, perbanyak digital asset atau perbanyak aset-aset yang bisa kita gunakan berkali-kali dalam dunia digital. Lalu yang ketiga adalah grow following, memperbanyak kolam prospek atau istilahnya adalah memperbanyak warm prospek, memperbanyak orang-orang yang lebih kenal dengan brand kita atau bisnis kita. Dan yang terakhir baru increase sales atau tingkatkan konversi. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, lalu yang mana yang paling bagus, yang mana yang harus saya lakukan dulu, yang mana yang harus saya prioritaskan? Jawabannya adalah semuanya dilakukan secara paralel. Kalau kita membangun awareness, itu dilakukan paralel dengan tahapan selanjutnya waktu kita ingin membuat orang tertarik, dilakukan paralel dengan saat kita juga ingin membuat orang itu membeli. Kenapa? Karena saat yang sama orang ingin mengenal brand kita, di saat yang sama ada orang lain yang tahapannya sudah lebih jauh, yang sudah sampai pada ingin mengconsider apakah dia ingin membeli atau tidak. Jadi di saat yang sama ini, karena ada banyak orang yang masuk ke dalam brand kita, pada akhirnya kita harus melakukan keempat-empatnya ini secara paralel semuanya. Jadi artinya saat kita melakukan endorsement, kita memilih apakah ini endorsement untuk awareness tadi, apakah ini endorsement untuk guest content, ataukah ini endorsement untuk
get follower atau bahkan untuk menaikkan penjualan. Dan ini endorsement ini dilakukan secara paralel semuanya. Nah, kira-kira bentuk funnelnya itu akan terlihat seperti ini. Di sini ada bentuk seperti corong. Katakanlah ini adalah perjalanan customer tadi ya. Dari pertama kalinya tahu bisnis kita, produk kita, hingga mulai kenal, hingga percaya dan membeli. Nah, banyak di sini kesalahan dari para pebisnis adalah melakukannya secara bertahap. Kalau kita sudah melakukan tahap yang membuat orang aware, berarti tahap selanjutnya adalah membuat orang kenal dengan bisnis kita lebih dalam lagi. Maka kalau sudah di tahap yang kenal, pada akhirnya tahap yang tahu atau awareness tidak dilakukan lagi. Nah, ini membuat pada akhirnya tidak ada orang baru yang masuk dari atas lagi, karena kita sudah melakukan tahap selanjutnya tanpa melakukan tahap yang sebelumnya. Jadi di dalam bisnis ini dilakukan semuanya secara paralel semuanya. Jadi pada akhirnya corongnya terbangun dan jalan semuanya, dari mulai orang membuat orang tahu, lalu orang yang sudah tahu pada akhirnya dibuat kenal, dibuat percaya, dan dibuat beli. Nah, artinya selalu ada endorsement yang tujuannya untuk membuat orang lebih tahu bisnis kita. Ini biasanya influencer-influencer yang sudah cukup besar gitu ya. Lalu ada yang tujuannya untuk membuat orang yang sudah tahu ini lebih kenal dengan kita. Lalu ada juga tuh yang tujuannya untuk percaya dan beli. Jadi artinya kalau kita tujuannya untuk awareness, membuat orang tahu, sudah pasti tidak akan dalam jangka waktu pendek orang akan langsung membeli. Walaupun ada orang yang memang tiba-tiba langsung beli itu ya, tapi bonus yang bukan menjadi ukuran. Kalau kita ingin membuat orang dari tahu ke kenal, sudah pasti juga tidak akan membuat orang beli. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak kalau misalnya tidak usah membuat orang tahu, kenal, percaya, tapi saya langsung mau endorse supaya orang beli? Gitu ya. Jadi, yang sering kita inginkan adalah saya mau endorse supaya orang langsung beli aja. Jadi, nggak usah pakai tahapan tahu, kenal, percaya, saya mau endorse, atau saya mau marketing, tujuannya supaya orang langsung beli. Sayangnya, kalau itu dalam keadaan nyata bisa dilakukan, maka sudah banyak orang yang endorse tiba-tiba orang langsung beli, atau sudah langsung posting di Instagram tapi sudah langsung beli, atau iklan dan orang langsung beli di hari itu juga. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah kalau kita masuk ke sosial media, di hari pertama yang kita lakukan adalah postingan produk kita dan bisnis kita dan promo kita, tidak ada yang beli. Dan mungkin itu sudah Anda alami juga ya, udah kita alami juga ya. Artinya memang ada tahapan-tahapan ini yang kalau kita skip lakukan, tiba-tiba kita langsung masuk ke Instagram atau ke TikTok dan langsung posting foto produk, sudah pasti nggak akan ada yang beli. Dan itu pun terjadi di endorsement. Saat kita mau endorse dengan tujuan langsung penjualan, maka ya kurang lebih sama seperti saat kita masuk ke Instagram dan langsung posting foto produk dengan promo besar. Jadi artinya saat kita ingin membuat endorsement itu digunakan untuk menaikkan penjualan, sudahkah kita melakukan endorsement untuk membuat awareness? Sudahkah kita melakukan endorsement juga untuk membuat orang lebih dalam kenal bisnis kita? Sudahkah kita melakukan endorsement untuk membuat orang lebih percaya atau trust kita ditingkatkan? Biasanya ini di masing-masing endorsement funnel ini, besar influencernya atau jumlah followernya inilah yang menentukan pada akhirnya. Jadi di sini kita harus memixing, artinya orang yang membuat orang tahu lebih banyak ini biasanya kita bisa menggunakan influencer yang impresinya besar, reach-nya besar. Jadi artinya jumlah followernya besar, maka pada akhirnya lebih banyak orang yang tahu. Tapi yang membuat lebih banyak orang kenal pada akhirnya adalah influencer-influencers yang lebih kecil, lebih makro dan mikro influencer. Itu membuat orang kenal dan percaya. Nah, membuat orang percaya ini biasanya justru influencer-influencer yang nano, atau saya bilangnya adalah people just like us. Orang-orang yang kita bilangnya serupa dengan kayak kita ya, serupa dengan customer kita. Nggak terlihat populer, nggak terlihat seperti artis sinetron di luar sana yang banyak orang kenal, tapi orang-orang yang terlihatnya seperti benar-benar kriteria customer yang kita inginkan, dan ternyata kita punya banyak influencer yang serupa dengan itu dan membuat orang lain percaya bahwa orang yang serupa dengan dia sudah membeli produk di tempat kita. Jadi ini perlu kita rancang masing-masing dari endorsement funnel ini supaya pada akhirnya dari mulai orang tahu bisa terkonvert pada akhirnya jadi penjualan ke dalam bisnis kita. Summary-nya adalah seperti ini. Jadi mungkin kita maunya sih endorse bisa langsung untung, tapi ternyata yang terjadi adalah kita harus melalui endorsement funnel ya. Ini kan bentuknya corong funnel, dan di sini adalah item-itemnya. Jadi untuk yang di bagian atas membuat orang tahu ini ya objektifnya brand awareness, nanti yang membuat orang kenal dan percaya ini objektifnya get content dan grow following, menambahkan kolam prospek, hingga yang pada akhirnya beli ini adalah objektifnya menaikkan penjualan atau increase sales. Dan lokasinya juga menentukan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa biasanya get content ini atau kita mendapatkan endorsement
dengan tujuan satu memang menambahkan juga ada exposure-nya, tapi lebih penting lagi adalah kontennya yang akan kita letakkan di Instagram profile kita, di landing page kita, atau bahkan di website kita, atau di email kita, atau WhatsApp blast kita. Itu adalah tujuan get content. Tujuan brand awareness ini biasanya sangat kita pilih influencer yang besar-besar karena makin banyak dan makin besar orang makin banyak yang tahu juga. Atau biasanya juga bisa influencer kecil-kecil tapi ditumpuk jadi banyak influencers. Atau selanjutnya setelah brand awareness dan get content, kita masuk ke tahap yang grow following. Grow following ini juga penting ya, karena seperti kita ketahui tadi, perjalanan customer itu naik turun, touch point-nya ada banyak, maka salah satu touch point adalah menjadikan mereka follower kita dulu, supaya kita nanti pada akhirnya bisa meyakinkan mereka dan membuat mereka percaya untuk membeli dari kita. Terakhir baru kita berikan penawaran produk atau jasa. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 tujuan endorsement, dan keempat-empatnya ini bisa jadi menggunakan influencers yang berbeda-beda tergantung dengan tujuan yang kita inginkan. Nggak selalu influencer yang sangat besar itu pasti bagus. Nggak selalu influencer yang kecil juga pasti bagus. Tapi mereka punya fungsinya masing-masing tergantung dari lokasi mereka di endorsement funnel ini. Jadi semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mencoba untuk mereka-reka bagaimana cara melakukan endorsement, bagaimana cara mengoptimasi endorsement supaya bisa menghasilkan untuk brandnya. Sekarang kita jadi tahu bahwa ada 4 tujuan endorsement dan memang lokasinya berbeda-beda sesuai dengan funnel dari perjalanan customer yang kita miliki. Semoga informasi ini bisa berguna buat bisnis Anda. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas. Dan kalau sampai saat ini Anda juga belum subscribe channel Yosef Abbas, saya ajak sekarang juga untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan info seperti yang saya bagikan dalam video ini seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya.